Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar sebuah ilustrasi, sebuah kisah atau sebuah cerita yang ini saya ingat dulu gitu ya. Mungkin kita pernah dengar di sebuah khotbah atau juga di buku atau bacaan yang lain. Jadi kisah tentang seorang yang baru saja dibaptiskan. Baptis dewasa begitu ya. Lalu kemudian beberapa orang aktivis gereja menanyakan kepada orang ini. Ya, yang pertama bertanya tentang, kamu hafal nggak 10 hukum Allah? Katanya begitu. Lalu dengan terbata-bata dia sebutkan, urutannya juga terbolak-balik, lalu nggak lengkap. Lalu dia bilang, orang yang nanya tadi bilang ya, wah gimana kamu masih harus berusaha nih. Yang namanya orang Kristen kudu hafal tuh 10 hukum Allah. Kalau nggak kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh dan tidak, katanya begitu ya. Lalu orang kedua menanya lagi, gimana dengan doa Bapa kami dan juga pengakuan iman? Bisa kamu mengucapkan itu? Lalu dia berusaha, orang ini dengan terbata-bata juga, dengan masih nggak lancar gitu ya. Intinya lalu orang kedua yang bertanya tadi bilang lagi, ya doa Bapa kami aja yang simpel, yang mendasar kamu nggak hafal. Pengakuan iman juga kamu belum bisa. Gimana kamu benar-benar menyadari atau benar-benar mendalami jadi orang Kristen atau belum nih gitu ya. Lalu orang yang ketiga juga bertanya, coba bebas deh sekarang, ayat Alkitab yang kamu hafal coba apa? Pikir, nggak ketemu juga. Nah, lalu orang yang ketiga pun bereaksi juga, ya bagaimana nih? Bahkan satupun ayat yang pendek aja kamu nggak hafal di Alkitab. Lalu apa yang mau menunjukkan kamu mau jadi orang Kristen? Lalu kemudian orang ini menjawab, memang saya masih harus belajar menghafalkan doa Bapa kami, mengingat beberapa ayat yang berkesan buat saya, atau juga 10 perintah Allah. Tapi yang pasti, sejak saya mengenal Yesus, saya berhenti melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dulu saya lakukan dengan gampangnya. Saya berhenti melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ngomong kotor saya berhenti. Saya berhenti berbuat curang, saya berhenti berbuat tidak jujur sejak saya mengenal Yesus. Ya, Ibu Saudara, ini bukan sebagai satu pembedaan atau pemisahan ya, Ibu Saudara ya. Dua-dua sama-sama penting. Mengetahui bagaimana hal basic dalam kehidupan iman seperti doa Bapa kami, ayat Alkitab dan sebagainya itu harus gitu ya. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Pengenalan akan Kristus harus terus berlanjut sampai kepada hal yang lebih mendasar tentang bagaimana kita diajak untuk menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dari sebelum mengenal Yesus sampai setelah mengenal Yesus. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ibu Saudara, apakah kita sudah mengenal yang benar? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam yang benar, yaitu Kristus? Yang seharusnya berbentuk sebuah perubahan-perubahan yang berarti. Ibu Saudara tentu ikut prihatin juga sama dengan saya. Bagaimana sejak beberapa waktu yang lalu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hal kejahatan yang terlibat tidak sedikit orang-orang Kristen. Ya. Kalau dulu kita biasa bilang kalau ada menteri Kristen, ya, 1 atau 2 orang kita bilang bahwa wah, ada anak Tuhan yang bisa jadi menteri, kita ikut senang gitu ya. Ada anak Tuhan yang bisa jadi gubernur, kita ikut senang. Tapi kalau ada seorang Kristen yang kemudian kedapatan melakukan sebuah kejahatan yang kemudian efeknya sangat besar, apa kita masih bangga dan berani mengatakan, wah itu anak Tuhan yang berbuat kejahatan itu? Ya, sebuah gambar yang memprihatinkan, tapi kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Bahwa mengenal Kristus harus diiringi dengan perubahan yang berarti. Dengan perubahan yang menunjukkan bahwa
Ini loh jati diri seorang Kristen, anak Tuhan, yang selalu memiliki sebuah pandangan untuk bersedia berubah kalau pengenalan akan Kristus itu cukup besar manfaatnya atau dampaknya. Sehingga pada saatnya kita bisa mengatakan bahwa sejak mengenal Yesus, saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak mengenal Yesus, saya berusaha untuk lebih setia, untuk lebih jujur, untuk lebih bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Ya, padahal dulu yang saya tahu, Ibu Saudara ya, jabatan-jabatan penting di beberapa posisi pemerintahan itu memang dipercayakan pada orang Kristen karena dianggap punya kejujuran, punya tanggung jawab, punya kredibilitas yang lebih. Tapi kalau seperti ini mungkin jadi sama saja. Dan kalau sudah sama saja, maka orang tidak lagi bisa membedakan yang mana pengikut Kristus, yang mana yang bukan. Adalah bagian kita untuk tetap menunjukkan bahwa mengikut Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus dengan baik akan selalu mengalami dan menjalani perubahan ke arah yang lebih baik. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan senantiasa kerjakan dalam diri kami. Kami mohon ampun kalau ada banyak hal di mana kami lalai, kami lengah, sehingga kemudian kami tidak lagi bisa sepenuhnya setia pada Tuhan, setia pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya fokus pada hal yang membungkus kami dari luar sebagai orang Kristen, tapi juga menunjukkan bahwa ketika kami mengenal Kristus, ada sesuatu yang berarti yang bisa kami tunjukkan, yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Kami bersyukur untuk mengetahui sebuah kenyataan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.